Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di doa malam kita pada saat ini. Kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, atas semua kebaikan, anugerah, dan rahmat-Mu, atas kami umat-Mu, sehingga sampai pada hari ini kami ada dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam anugerah dan berkat-Mu. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Saat ini Engkau melihat anak-anak-Mu, semua kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar firman-Mu. Karena itu berfirmanlah ya Bapa, karena kami telah sedia mendengar dan siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Sekarang sampai Maranatha kami berjumpa Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu pada malam ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, firman Allah pada malam ini kita akan melihat tema siapkan bahtera untuk keluarga kita masing-masing. Siapkan bahtera untuk keluarga kita masing-masing. Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, saya percaya bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu persiapan kita harus semakin dimatangkan. Agar ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tidak ketinggalan. Kita tidak bingung. Karena ketika Yesus datang pada kali yang kedua, banyak orang yang bingung. Banyak orang yang ketakutan. Banyak orang yang lari di bawah kaki-kaki gunung. Dan mereka berkata kepada batu-batu di gunung, runtuh dan timpalah kami. Karena kami tidak mampu memandang kemuliaan yang besar. Di mana anak Allah datang. Yesus datang dengan kemuliaan yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh sebab itulah mari kita siapkan bahtera keluarga kita masing-masing. Agar supaya ketika Yesus datang dengan kemuliaan yang besar, tidak ada seorang pun di antara kita yang pergi lari ke kaki gunung dan minta ditimpa oleh batu. Tetapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dalam kemuliaan yang besar, maka kita semua akan mengangkat tangan dengan penuh sukacita berkata, Hosana, datanglah Raja kemuliaan. Lalu kita terangkat naik dalam kemuliaan Allah yang besar, menyongsong Yesus di angkasa, dan di sana nanti kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kerajaan yang kekal. Puji Tuhan. Mari kita lihat kitab Kejadian pasal 6 ayat 12 sampai 17. Saya baca demikian firman Allah. Allah menilai bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau firman Allah yang kita barusan saja baca bersama atau sudah kita dengar bersama,
Saya kira ini bukan ayat-ayat yang asing. Ini firman Allah yang sudah sering kali kita dengar. Bahkan dari sekolah minggu firman Allah ini sudah diceritakan. Persoalannya, adakah kita benar-benar menyiapkan keluarga kita masing-masing? Adakah kita benar-benar menyimak ayat demi ayat ini? Saudara, Bapak Ibu sekalian, bayangkan pada waktu itu, kalau Tuhan tidak memberitahukan kepada Nuh, lalu tiba-tiba Tuhan datangkan air bah, maka Nuh sekeluarga akan ikut serta mati bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang percaya. Di tengah-tengah sekian banyak manusia, Allah tetap perhatikan ada seorang yang bernama Nuh, yang hidupnya tulus, dan dia bisa mengkoordinir seluruh keluarganya untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan firman Allah berkata, 8 orang itu selamat dari air bah itu. Sementara bumi segala yang ada di atasnya yang bernyawa, semuanya musnah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tetap menghargai orang-orang yang setia kepada Allah. Nuh adalah seorang pribadi yang terus bergaul dengan Tuhan. Nuh adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Itu sebabnya ketika Allah musnahkan bumi ini, Nuh sekeluarga, Allah perintahkan untuk membuat bahtera. Karena Allah akan tenggelamkan bumi ini, akan musnahkan semua makhluk yang hidup. Dan Nuh seorang yang taat kepada Tuhan. Andaikan waktu itu Tuhan beritahu dan dia tidak buat bahtera, maka dia juga musnah bersama dengan orang yang tidak percaya. Tetapi Nuh adalah orang yang taat kepada Tuhan. Ketika Allah berfirman kepadanya, buatlah bahtera 3 tingkat. Dan dia buat seperti yang Tuhan katakan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, Tuhan ajarkan kepada Nuh bagaimana cara membuat bahtera itu. Ayat 15 berkata begini, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Jadi panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Dan Nuh lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam mempersiapkan bahtera keluarga kita, jangan pernah melakukan apa yang Tuhan tidak katakan. Lakukanlah apa yang Tuhan sudah katakan. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan katakan, maka kita dijamin untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi, peringatan Tuhan seperti pada waktu Tuhan memperingatkan Nuh bahwa bumi ini akan dibakar. Mengapa? Seperti pada zaman Nuh, Allah melihat bumi ini sudah rusak. Karena ulah manusia yang hidupnya rusak. Mereka sudah tidak lagi mentaati Allah. Mereka tidak lagi hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, demikian pada akhir zaman ini, Tuhan berfirman, bukan lagi menenggelamkan bumi ini dengan air bah. Tetapi Tuhan berfirman bumi akan dibakar oleh Allah dengan api yang turun dari langit. Oleh sebab itu betapa penting kita mempersiapkan keluarga kita masing-masing. Agar apabila bumi itu dibakar, api turun dari langit,
maka kita semua akan diangkat dalam kemuliaan Allah yang besar. Kita luput dari malapetaka yang akan menimpa bumi ini. Oleh karena itu, mari kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Jelas firman Allah berkata, satu saat bumi ini akan dibakar oleh Allah dengan api. Karena sudah tidak lagi umat manusia menghargai kebenaran. Karena manusia sudah hidup rusak di bumi. Oleh sebab itu, firman Allah mengingatkan kita semua, jikalau semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Inilah persiapan kita, yaitu hidup kudus, hidup benar, saleh di hadapan Allah. Itulah bahtera yang harus kita bangun. Secara pribadi maupun secara keluarga. Sehingga apabila bumi ini akan dibakar habis oleh api, maka kita semua dibawa dalam penyelamatan. Diangkat oleh Tuhan, dihindarkan dari kecelakaan yang besar itu. Dalam ayat 13 dikatakan, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Allah menjanjikan langit yang baru. Allah menjanjikan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bumi yang ada sekarang ini sudah mulai rusak. Kalau kita melihat kehidupan manusia, sudah begitu rusak. Dosa terus diamalkan. Kejahatan terus meningkat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, inilah sebuah isyarat untuk kita, agar supaya kita mempersiapkan bahtera untuk keluarga kita, seperti Nuh mempersiapkan bahtera untuk mereka sekeluarga. Dan ketika air bah itu datang, maka Nuh sekeluarga masuk dalam bahtera dan mereka diselamatkan. Demikianlah kita. Apabila semua kita hidup benar di hadapan Allah, hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan, itulah bahtera yang harus kita siapkan. Perhatikanlah seluruh anggota keluarga Bapak Ibu. Sudahkah semua berkumpul? Sudahkah semua percaya kepada Tuhan Yesus? Sudahkah semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudahkah kita semua menyembah Dia dalam roh dan kebenaran? Mari kita perhatikan anggota keluarga kita masing-masing. Seperti Nuh, sehingga 8 orang semua selamat masuk dalam bahtera.
Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 anak mantunya. Mereka semua masuk dalam bahtera. Sehingga ketika air bah itu datang, maka hanya 8 orang inilah yang selamat. Di samping itu kita melihat pihak lainnya. Lot. Lot juga orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sekalian lihat, ketika Sodom dan Gomora dibakar api dari langit, saudara, Lot tidak mampu menyelamatkan calon anak mantunya. Mereka keluar, Lot bersama istri dan 2 anak perempuannya. Dan saudara lihat, ketika dalam perjalanan, istri Lot masih tertinggal menjadi tiang garam. Kenapa? Karena hatinya bukan kepada perkataan Allah. Hatinya berpaut kepada perkara duniawi. Oleh sebab itu janganlah kita mencintai perkara dunia melebihi kita mencintai Allah. Hargai perkataan Allah dengan sungguh-sungguh. Kita lihat Nuh, dia sangat menghargai perkataan Allah. Dia suruh buat bata, dia suruh buat batra. 3 tingkat dia buat 3 tingkat. Berpetak-petak dia buat berpetak-petak. Dia lakukan seperti apa yang Allah katakan. Tetapi kita melihat Lot. Lot lain. Dia disuruh lari. Dia minta yang gampang. Dan Tuhan harus mengikuti keinginannya. Andaikan Lot tidak tawar-menawar pada waktu itu, mungkin juga istrinya terselamatkan. Tetapi akibat tawar-menawar itulah, akhirnya istrinya juga tertinggal di tengah jalan. Menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Sudah diperingatkan, jangan menoleh. Dia menoleh karena dia ingat harta benda yang tertinggal di Sodom Gomora yang telah dibakar oleh api dari langit. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian saat ini firman Allah sudah menuliskan bahwa bumi ini akan dibumi hanguskan oleh Allah. Dan tidak akan ada yang hidup. Oleh sebab itu, kita harus persiapkan bahtera. Apa yang saya maksud mempersiapkan bahtera saat ini? Yaitu biarlah seluruh anggota keluarga kita benar-benar telah menerima Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup di dalam kebenaran firman Allah. Itulah bahtera kita. Hanya orang yang hidup menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Mereka itulah yang dijamin untuk luput dari malapetaka yang besar itu. Firman Allah berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Coba Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya gemuruh yang terdengar waktu itu. Suara yang begitu dahsyat, sangat menakutkan. Dan bersamaan dengan itu, api turun dari langit. Dan semua unsur-unsur dunia terbakar hangus oleh nyala api itu. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya hilang lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 11 mengingatkan kita, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Mari kita perhatikan perkataan Allah. Siapkan diri dengan sungguh-sungguh, siapkan keluarga dengan sungguh-sungguh. Jangan ada seorang pun anggota keluarga kita yang terabaikan. Mereka yang mungkin masih belum ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doakan. Atau mungkin anak-anak kita yang masih terus hidupnya di luar dari kebenaran. Mari kita berdoa selagi masih ada waktu. Saatnya tiba, bumi ini akan lenyap. Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana hidup kita? Ayat 13 berkata, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tuhan lenyapkan bumi ini, dia ganti dengan bumi yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan bumi ini direnovasi oleh Tuhan. Tidak. Allah tidak pakai barang bekas. Tuhan pakai semua baru. Bumi yang baru, langit yang baru. Mari kita lihat bumi yang baru dan langit yang baru. Dalam Wahyu pada pasal 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Turun dari sorga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kota yang kudus itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya saja sudah kota yang kudus. Yerusalem baru. Bukan lagi Yerusalem yang ada di timur tengah sana. Yerusalem itu sudah begitu rusak. Kehidupan manusia hancur. Tetapi Allah menyediakan Yerusalem baru. Kota yang kudus. Firman Allah berkata, dia berdandan seperti seorang pengantin wanita berhias untuk suaminya. Berarti begitu indah. Kota kudus itu begitu mulia. Kota kudus itu begitu mewah. Kota yang kudus itu begitu mulia. Luar biasa. Kita tidak bisa membayangkan semulia apa kota yang kudus itu. Tapi gambaran firman Allah seperti pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya. Kalau Anda melihat pengantin perempuan, itu begitu cantik. Dihias begitu indah. Menarik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah kota yang disediakan oleh Allah untuk kita semua. Ayat 3 berkata, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ayat 5, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 5 menegaskan pada kita semua, ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan dikatakan ini adalah perkataan yang tepat dan benar. Ini perkataan Allah. Tidak ada satu titik pun bisa gugur tanpa digenapi. Allah menyediakan semua baru. Oleh sebab itu betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Kita harus siapkan diri kita. Kita harus siapkan keluarga kita. Karena ada langit yang baru dan bumi yang baru. Yang disediakan oleh Allah kepada semua orang percaya.
Bukan lagi bumi ini, bukan lagi langit yang kita lihat sekarang. Semua akan dibaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan hal ini. Perhatikan peristiwa zaman Nuh. Andaikan Nuh tidak mempersiapkan bahtera untuk keluarganya, maka Nuh sekeluarga pun tidak akan selamat. Tuhan sudah beritahu, 120 tahun Allah beri kesempatan. Tapi tidak ada seorang pun yang mengikuti Nuh. Tapi Nuh tetap taat membangun bahtera. Dan ketika bahtera itu selesai, seperti yang Tuhan perintahkan, maka Nuh dan keluarganya diperintahkan masuk. Bersama-sama dengan binatang-binatang yang telah ditetapkan oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Hal yang berikutnya kita lihat untuk kita saat ini. Bumi yang kita lihat sekarang begitu kuat. Langit yang kita lihat begitu hebat. Mungkin Anda berpikir, mana mungkin langit bisa lenyap, bumi bisa dilenyap. Mau kemana? Percayalah pada perkataan Allah. Karena perkataan Allah itu ya dan amin. Perkataan Allah tidak akan pernah gugur sebelum digenapinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, siapkan diri karena ini pasti terjadi. Jangan nanti kita menyesal setelah hujan api turun dari langit. Setelah penderitaan itu mulai terjadi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tetapi setiap pribadi kita mulai persiapkan diri dengan sungguh. Sehingga ketika hal itu terjadi, kita semua diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tunduk kepala, kita merendahkan hati kita di hadapan Allah, kita mau berdoa. Segala kemuliaan, pujian, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Bapa, buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini. Berikanlah kami semua kekuatan untuk mempersiapkan keluarga kami masing-masing. Agar tidak ada seorang pun anggota keluarga kami yang di luar Tuhan. Tetapi biarlah semua anggota keluarga kami telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai bahtera kehidupan yang akan menyelamatkan kami dari malapetaka yang besar yang akan menimpa bumi ini. Yaitu dengan api yang turun dari sorga untuk membakar bumi ini sehingga lenyap. Bapa, terima kasih buat kesempatan pada malam ini. Kepadamu hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu yang mengikuti acara online doa malam ini. Biarlah mereka semua dimanapun berada, mereka diberi kekuatan oleh Allah. Dan Tuhan berikan kemampuan untuk setiap pribadi kami hidup dan mentaati perkataan-perkataan-Mu. Sehingga kami semua akan menyiapkan diri untuk masuk dalam penyelamatan. Diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Kami berdoa juga ya Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Lindungi mereka, sertai dan pimpin setiap langkah yang mereka lalui. Agar jangan ada seorang pun yang terserang oleh virus yang terus ada di tengah-tengah bangsa dan negeri kami ini. Bapa di surga, demikian pun kami tidak putus-putus berdoa untuk para tim medis ya Tuhan. Dokter, suster, para relawan. Tuhan tolong untuk mereka berada di garis depan mempertaruhkan hidup mereka. Untuk menolong banyak orang yang terserang oleh virus corona yang ganas ini. Bapa Surgawi, terima kasih, kami juga bersyukur karena Tuhan telah menyatakan pertolongan-Mu sehingga jumlah kesembuhan semakin meningkat sementara jumlah kematian
semakin tertekan turun. Bapa Surgawi, terima kasih. Semua adalah rahmat-Mu, semua adalah anugerah-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan tolong. Agar supaya pemerintah kami dari pusat sampai daerah tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat akal budi untuk mengatasi semua hal yang terjadi. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa negara kami, Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang menegakkan keadilan bagi bangsa negeri ini. Kami serahkan semua kepadamu. Biarlah segala sesuatu berjalan dalam rencana dan anugerah Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa kami dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu kita semua angkat tangan kita terima berkat Allah. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, kekuatan dan pertolongan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali. Berdoa banyak agar supaya bulan depan kebaktian sudah boleh kita adakan di gereja. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian. Sampai jumpa. Amin.